Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Soul Seeker, sebagai gospel advocate, aku harus jeli dalam meneliti dengan seksama setiap perkembangan ajaran-ajaran Injil. Untuk apa? Supaya kebenaran Injil tidak dapat diselewengkan dengan hal-hal yang murah, meriah, yang receh, tanpa ada pendalaman dasar dogmatika dan teologi. Dan aku sungguh menyadari jika mulai tahun 2025 ini aku akan memberikan penjelasan secara detail, sedetail-detailnya tentang pendalaman iman Kristen yang benar. Memang mungkin hal ini sangat melelahkan bagi para pendengar, tetapi izinkan aku mengolahnya dengan cepat dan tepat, sebab sudah terlalu banyak pemberitaan Injil di YouTube channel ini yang berkisar tentang kesaksian-kesaksian saja, tetapi sangat sedikit para penginjil atau pengkhotbah yang mau memberikan pengajaran iman Kristen yang kuat. So, sediakan waktumu, ambil secangkir kopi atau teh yang hangat dan camilan supaya kamu dapat menikmati tayangan ini sebagai me time-mu sehingga engkau dapat bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit. Thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Soul Seeker, pikiranku terjebak pada pemikiran seorang filsuf barat yang modern dengan teori kritisisme namanya Immanuel Kant. Ia berkebangsaan Jerman dan nanti ada kaitannya dengan sikap filsafatnya bersama dengan kebangsaannya dari Jerman. Ia menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah berasal dari akal dan pengalaman. Dan Immanuel Kant menemukan sintesis kedua aliran filsafat tersebut, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang akurat adalah berasal dari pengalaman indrawi, secara indera. Sedangkan rasionalisme bersumber dari akal atau ide. Jadi Immanuel Kant menggabungkan antara pengalaman indera manusia dengan akal manusia, sehingga ini menghasilkan tesisnya Religion Within the Limits of Reasons Alone. Agama ada dalam batasan nalar manusia saja. Paham ya? Agama ada dalam batasan nalar manusia saja. Impian Immanuel Kant menjelaskan sebuah kerajaan atau pemerintahan yang damai dan tentram. Hal ini dimungkinkan bisa terjadi karena manusia dapat menciptakannya dengan akalnya sendiri. Wow! Apa benar ini? Yang menjadi pertanyaannya, apakah moral manusia dapat membangun sebuah kerajaan damai, sebuah pemerintahan yang damai, dan tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan, dan tidak ada peperangan? Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Hanya dengan moral manusia. Hanya dengan moral manusia. Kant menafsirkan kerajaan Allah sebagai gereja dengan universal moral dogma sejati. Dan dengan berani dia mengatakan bahwa iman Kristen ortodoks tidak dapat diterima secara universal, tetapi moral manusia dapat diterima secara universal. Karena itu, moral harus menjadi prinsip universal, sedangkan iman Kristen ortodoks tidak dapat
menjadi prinsip universal. Lalu bagaimana perdamaian dunia bisa diwujudkan? Dalam buku Immanuel Kant menuliskan menuju perdamaian abadi. Immanuel Kant menuliskan jika ada beberapa prinsip untuk dijalankan bangsa-bangsa di dunia dalam mewujudkan perdamaian abadi. Inti dari prinsip-prinsipnya, jikalau manusia berpikir rasional, pasti tidak akan terjadi perang. Karena peperangan itu tidak rasional dan peperangan itu tidak logis. Peperangan merupakan sebuah hasil kebodohan manusia saja. Manusia seharusnya ketika dewasa dalam pemikirannya, ia akan meninggalkan sifat brutalnya, yaitu berperang. Menurut Immanuel Kant, dunia sedang mengantar manusia menuju kepada kedewasaan akal dan moral. Jadi seolah-olah dunialah yang menjadikan manusia ini bermoral. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi firman Allah menyatakan sebelum menuju kedewasaan iman, di mana selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia tetap berada di bawah perwalian atau pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 1-3. Jadi status sosial seseorang, entahkah dia seorang tuan atau seorang hamba, tetapi ketika belum akil balik, tetap saja ada di pengawasan Bapaknya. Dan ketika seseorang belum akil balik, maka ia tetap saja takluk kepada roh-roh dunia. Itu seperti hidung sapi yang dicucuk, ditarik kiri ke kiri, ditarik kanan ke kanan. Ngikuti saja dengan roh-roh dunia. Jadi kedewasaan akal yang digadang-gadang oleh Immanuel Kant ini adalah beda. Akil balik merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dan kitab Galatia menjelaskan peralihan menuju kedewasaan dalam iman. Jadi kedewasaan akal dari cetusan pemikiran Immanuel Kant adalah sudah mencapai usia tertentu, sudah mengalami perubahan biologis seperti mimpi basah, tumbuhnya jakun, dan suaranya semakin berat, sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Ini pencapaian yang dituliskan pemikiran dari Immanuel Kant. Jadi ini sangat berbeda. Sedangkan pengertian kedewasaan iman Kristen adalah proses untuk mencapai iman yang kokoh kepada Yesus Kristus, dan orang Kristen yang dewasa dalam iman mampu menghidupi imannya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Iman harus dihidupi dengan sungguh-sungguh. Immanuel Kant menjabarkan beberapa tahapan perjalanan menuju kedewasaan, yaitu zaman primitif yang diwarnai dengan peperangan antar suku, lalu zaman penyembahan religius yang bersandar pada iman seperti kekristenan ortodoks, dan yang terakhir adalah zaman rasional di mana moralitas menjadi pengukur segala sesuatu. Aku masih bingung ya, apakah benar moralitas menjadi sesuatu pengukur segala sesuatu? Kalau kita lihat peperangan antar suku mengidentifikasi jika manusia primitif belum dewasa.
Apakah betul? Pandangan Immanuel Kant, manusia yang pada dasarnya memang baik dan dosa hanya sebagai suatu bentuk ketidakrasionalan yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan kemampuan manusia untuk berpikir rasional. Maka jika manusia berpikir secara irasional, maka manusia akan berbuat dosa. Ini menurut Immanuel Kant. Jadi dosa hanya disimpulkan oleh Immanuel Kant sebagai buah dari pemikiran irasional. Bagaimana dengan dorongan berbuat dosa, keinginan berbuat dosa? Dalam kitab Kejadian 4 ayat 6-7 dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau seharusnya berkuasa atas dosa itu. Artinya apa? Bahwa dosa itu sudah mengintip ketika seseorang melakukan yang tidak baik. Ada satu dorongan untuk berbuat dosa. Bagi Immanuel Kant, dosa dianggap sebagai bentuk pemikiran primitif dari manusia purba yang masih tersisa dengan pola hidup keprimitifan. Dan jika manusia memakai rasionya, memakai akalnya, maka dosa akan perlahan-lahan hilang meninggalkan pribadi orang itu. Bahkan dunia ini bisa bersih dari dosa hanya karena memakai rasio. Apakah hal ini sesuai dengan firman Tuhan? Jelas tidak. Jelas tidak. Amsal 5 ayat 23 mengatakan, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Dosa datang bukan karena kebodohan, tetapi karena tidak menerima didikan daripada firman Allah, tidak dengar-dengaran dan mengabaikan suara hati nurani di mana Roh Kudus berbicara. Ibrani 10 ayat 26 mengatakan, jika kita sengaja berbuat dosa setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi korban untuk menebus dosa. Kata jika kita sengaja melakukan dosa berarti sadar rasionya jalan untuk melakukan dosa. Aku kadang tertawa ketika mendengar seseorang pembunuh berhadapan dengan penyelidik di mana ia memberikan bantahan jika motivasi pembunuhan itu dikarenakan ia mendengar bisikan goib sehingga ia melakukannya tanpa ia sadari, karena ia percaya ia akan mendapat hukuman lebih ringan karena ia dinyatakan mengidap gangguan jiwa. Bagaimana dengan 7 dosa pokok, yaitu percabulan? Apakah hal itu dilakukan tanpa disadari? Apakah seseorang memperkosa, dia tidak menyadari bahwa hal itu sesuatu yang dosa? Jadi sama halnya dengan kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Apakah hal itu dilakukan tanpa dirasakan atau disadari secara rasional? Lebih dari 200 tahun kemudian, sejarah membuktikan kesalahan dari tesis Immanuel Kant. Pada saat teknologi berkembang lebih cepat dengan pertukaran arus informasi terjadi hanya dalam hitungan detik, seluruh dunia mengakses ke media elektronik. Bukankah ini bukti kemampuan manusia memakai akalnya dengan luar biasa? Apakah kemajuan zaman ini dapat menciptakan pemerintah yang damai, sebuah kerajaan yang damai? Tetapi tetap saja ada peperangan, pembunuhan, perampokan, penipuan, kerusakan moral yang kesemuanya dihasilkan dari kemajuan teknologi akal manusia. Perang Dunia Pertama dan Kedua merupakan bukti terbesar kegagalan manusia seiring dengan perkembangan kemampuan rasio manusia. Hannah Arendt mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah pereduksian manusia yang unik
ke dalam suatu bentuk konsep politik. Manusia memainkan peranan otaknya untuk berpolitik, untuk memunculkan rezim totaliter. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Mengapa orang Yahudi dibantai? Karena anggapan mereka orang Yahudi bukanlah manusia. Lalu yang mana yang disebut manusia? Orang Jermanlah yang adalah manusia. Tadi saya katakan Immanuel Kant berkebangsaan Jerman. Maka jelas aku tidak akan membunuh orang Jerman. Siapakah yang dinamakan manusia? Oleh sebab itu Immanuel Kant memiliki pemikiran yang menyeleweng karena ia berkebangsaan Jerman dan di luar orang Jerman bukanlah manusia. Ini yang beredar anggapan itu, dan ini terjadi begitu luar biasa karena mereka menganggap orang Jerman adalah manusia dan orang Yahudi bukan manusia. Manusia adalah manusia yang memiliki agama yang sama, yang sebangsa, yang sepaham dengan aku, dan itulah sesamaku manusia. Yang tidak seagama, yang tidak sebangsa, yang tidak sepaham, mereka itu bukan manusia, karena itu tidak bersalah jika membunuhnya. Ini yang terjadi juga pada masa kini terhadap manusia dengan pemikiran garis keras yang menunjukkan jika sesamanya manusia yang seagama dan yang sepaham. Kekejaman-kekejaman terjadi dengan begitu banyaknya, seperti seorang suami membakar hidup-hidup istrinya sendiri. Bukan lagi hal yang luar biasa ketika mendengar puluhan tubuh manusia hancur berkeping-keping karena sebuah bom bunuh diri. Bahkan ia sengaja membunuh kaum keluarganya jika semuanya itu tidak berdasarkan, tidak seagama, dan tidak sepaham. Di sisi lain, aku selalu berpikir mengapa Tuhan memerintahkan pembunuhan orang di kitab Perjanjian Lama. Tujuannya untuk menjaga kemurnian orang Israel dan memisahkan orang Israel dari orang-orang kafir. Sebagai contoh, Tuhan memerintahkan Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan dan membunuh semua orang termasuk wanita dan anak-anak. Hanya Tuhan yang berhak melakukan ini. Orang Israel tidak dapat memilih dan tidak dapat menentukan sendiri siapa yang akan dihancurkan. Dan penghancuran orang Kanaan dalam kitab Yosua adalah hukuman ilahi dari Tuhan terhadap orang-orang jahat. Tuhan menggunakan umat Israel sebagai sarana untuk memberikan hukuman itu seperti yang dijelaskannya. Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Tuhan yang akan menyeberang di depanmu seperti api yang menghanguskan untuk membinasakan mereka. Jika Tuhan menempatkan nilai yang begitu tinggi pada kehidupan setiap manusia, lalu mengapa Tuhan dengan sengaja memerintahkan pembunuhan banyak orang dalam Perjanjian Lama? Seperti banjir besar dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai Kejadian 8 ayat 22, Tuhan menghancurkan semua kehidupan yang tinggal di darat, di bumi, kecuali sebagian kecil. Contoh penting lainnya tentang Tuhan yang membunuh orang termasuk penghancuran Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Dan menenggelamkan tentara Mesir di laut. Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Tuhan memerintahkan Israel untuk mengeksekusi semua orang-orang di Yeriko kecuali Rahab dan keluarganya. Dalam Yosua 6 ayat 17 dan 21. Dalam kisah yang kurang dikenal, Tuhan mengirim singa untuk membunuh beberapa mantan patriot Asyur dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 25 sampai 26. Apakah kekejaman yang saat ini terjadi sekarang ini adalah pemikiran manusia yang rasional, yang mencintai damai?
Ketika wajah-wajah yang dapat tersenyum manis dan sopan, ternyata juga adalah wajah-wajah yang dapat tertawa gembira ketika melihat penjarahan dan pemerkosaan terjadi. Karena orang yang menjadi korban itu bukanlah sesamanya manusia. Apakah ada agama dan kepercayaan apapun yang tidak memiliki seperti saja optimisme bahwa manusia mampu mengatasi kekacauan dunia ini? Ada yang menawarkan meditasi, ada yang mengatakan beramal, ada yang memerintahkan untuk membasuh diri, tetapi Alkitab mengunci kemungkinan kemampuan manusia mengatasi kekacauan ini dengan seperti kebaikan yang mereka miliki sendiri. Alkitab mengatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma 3 14 sampai 18. Apakah masih ada sisa kebaikan dalam diri manusia? Tidak ada. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena Alkitab melihat bahwa manusia dari sudut pandang Allah, berapapun amal yang dilakukan, berapapun ibadah yang dijalaninya, ada satu fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa semua manusia sudah berdosa. Karena kamu adalah orang berdosa, kamu dipastikan akan mengalami maut, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Namun dibenarkan dengan cuma-cuma secara gratis oleh karena kasih karunia Allah. Penebusan ini dilakukan melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan dan bukan hasil manusia. Kedamaian, kesejahteraan adalah anugerah dari Tuhan dan bukan hasil dari rasio manusia. Oleh sebab itu, kemajuan zaman, kemajuan rasio manusia tidak membuahkan damai, tetapi membuahkan dosa. Tapi orang-orang yang mempercayai bahwa keselamatan datangnya daripada Tuhan dan kedamaian itu anugerah dari Tuhan, ia akan memakai rasionya, memakai pikirannya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk berbuat dosa. Dari mana datangnya iri hati? Dari mata turun ke hati. Tetapi orang yang sungguh mempercayai Tuhan, yang tidak memakai rasionya, tetapi memakai ketajaman imannya, dia tidak akan mampu berbuat dosa. Karena apa? Karena hidupnya dijagai oleh kebenaran firman Tuhan. Ia takut untuk melakukan dosa karena ia orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui kuasa darahnya. Soul Seeker, kiranya ini memberkati, kiranya ini menjadi sebuah pemikiran bahwa tidak semata-mata karena ibadah kita, karena amal kita, tetapi semua itu karena anugerah yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Hafizu Shalom Alaihim. Saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar di YouTube channel Think of Soul channel ini, Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan, kiranya bertemu dengan Tuhan, kiranya cara berpikirnya adalah berpikir yang benar, bukan berpikir yang salah, adalah memberikan dasar firman Tuhan dalam berpikirannya, bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, biar kami tidak terpengaruh oleh
cara-cara orang menilai iman, cara-cara orang memberikan pandangan-pandangan hidup yang kadang salah dan di luar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami terus meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soul Seeker, tetap semangat, tetap maju pada tahun 2025. Kita harus mengutamakan iman. Kita harus mengutamakan cara berpikir kita seperti cara berpikir Tuhan, yaitu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih terhadap sesama manusia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Watch good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace.